Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita pada saat hari ini kita akan mengadakan kebaktian kaum perempuan GKP Sadang. Kita akan memulai kebaktian pada saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 7. Baiklah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, syukur dan doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terlebih lagi ya Bapa, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami mengucap syukur atas segala yang telah Tuhan nyatakan dan anugerahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami dalam sorga, pada kesempatan saat ini Kau perkenankan kembali ya Bapa, sebagian dari kaum perempuan GKP Sadang akan mendengarkan sebagian kebenaran isi firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, sebentar firman yang akan kami baca dan dengar ini jangan sampai lalu dengan sia-sia, melainkan mendapatkan tempat di hati kami ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 7. Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 7. Firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertumbuh banyak dan jangan berkurang. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini yaitu menghadirkan damai sejahtera. Nah, sebelum kita masuk ke dalam renungan, ada ilustrasi sedikit yaitu mengenai damai sejahtera ini. Nah, pada umumnya menjelang bulan Desember, sebagian umat Kristen dimanapun berada pasti mempersiapkan
menyambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Semua panitia dibentuk, susunan acara juga diatur sedemikian rupa untuk menghadirkan sukacita bagi umat manusia. Dekorasi dirancang di mana-mana, menu makanan pun dipesan di catering yang terbaik, sehingga semuanya nampak baik. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apakah semuanya itu yang kita sudah persiapkan, yang sudah jauh-jauh hari kita persiapkan? Bisa saja juga dengan acara-acara yang kita siapkan pada saat itu, pada menjelang bulan Desember ini, contohnya pada tahun lalu, apakah itu dapat menghasilkan kesenangan? Apakah itu dapat menghasilkan kita semua menjadi bersukaria? Kita tahu pada bulan Desember kemarin, semuanya, bukan hanya Indonesia saja, di negara kita, di seluruh dunia pun mengalami pandemi, yaitu COVID-19. Kita diperhadapkan pada waktu itu kebaktian pun dilakukan secara virtual. Apakah dapat mengurangi rasa kedamaian, damai sejahtera? Walaupun perayaan-perayaan Natal yang biasanya mewah, perayaan Natal yang biasanya megah, dilakukan secara daring dengan secara virtual. Apakah kita semuanya dapat merasakan sukacita? Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, damai sejahtera Tuhan tidak berkurang dalam kehidupan kita. Tuhan berikan kepada kita berkat-Nya, Tuhan berikan kepada kita kasih karunia-Nya. Dengan kesehatan, dengan kekuatan yang kita alami pada saat ini, itu adalah berkat terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, pada saat ini juga dalam kitab surat Yeremia, dalam suratnya Yeremia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya pada saat itu supaya disampaikan kepada bangsa Israel yang dalam pembuangannya di Babel. Dalam pembuangannya di Babel ini, latar belakang Nabi Yeremia memberitakan firman Tuhan pada saat itu untuk orang-orang Israel yang dalam pembuangan, yang berada di Babel. Bahwa pada saat itu orang-orang Israel percaya pada nabi-nabi palsu. Ya, nabi-nabi palsu ini mengucapkan, menyuarakan kebohongan-kebohongan. Mereka menyampaikan bahwa apa yang mereka katakan itu adalah berasal dari Tuhan, firman Tuhan. Nabi-nabi palsu itu menyampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu yang dalam pembuangan bahwa mereka tidak akan lama tinggal di Babel. Ya, kurang lebih antara 2-3 tahun, kata nabi-nabi palsu itu. Dan segera setelah bangsa Israel tinggal di Babel, tak lama lagi mereka akan keluar dari Babel dan pulang ke kampung halamannya, yaitu Yerusalem. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak seperti itu. Bangsa Israel tidak sebentar tinggal di Babel dalam pembuangan. Bangsa Israel mengalami pembuangan bertahun-tahun, seperti kita baca dalam Yeremia ayat seterusnya, yaitu bahwa dalam ayat 8-10 ternyata bangsa ini harus mengalami pembuangan dan hukumnya selama 70 tahun. Ibu-ibu bisa bayangkan 70 tahun sangat lama mereka mengalami pembuangan di Babel. Nah, ternyata setelah 70 tahun itu Allah akan datang dan memperhatikan mereka dan membawa kembali mereka ke kampung halamannya, yaitu Yerusalem. Mereka hidup dalam pembuangan di Babel dan mereka juga tidak mau melakukan apa-apa. Mereka hanya berdiam diri saja
karena mereka yakin akan ucapan atau omongan dari nabi-nabi palsu, bahwa nabi-nabi palsu ini mengucapkan mereka tidak lama di Babel. Ya, mereka mengucapkan kata-kata bohong. Kalau zaman sekarang itu hoax, ya. Karena terpengaruh oleh berita bohong tersebut, akhirnya bangsa Israel ini menderita. Mereka sengsara tinggal di Babel, dan mereka juga akhirnya memberontak, dan mereka sengsara hidup dalam pembuangan di Babel, dan orang-orang Babel pun akhirnya menghukum mereka. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, untuk itulah dalam perikop pembacaan kita pada saat ini Tuhan berfirman kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Yang pertama yaitu mendirikan rumah bagi mereka. Nah, pada waktu pembuangan dulu mereka berdiam diri saja, ya, tidak, tempat tinggal pun tidak ada. Akhirnya Tuhan berfirman, dirikanlah rumah untuk mereka tinggali, untuk mereka diami. Supaya apa? Mereka terhindar dari hujan, terhindar dari panas. Kalau kita tinggal dalam rumah, kita semua terasa nyaman, terasa tenang, tidak usah memikirkan kepanasan, ataupun kita tidak usah memikirkan kebasahan karena hujan. Nah, Tuhan Allah pun di sini juga berfirman yang kedua, yaitu membuat kebun untuk ditanami dan hasilnya dapat mereka makan. Jadi bangsa Israel pada waktu itu mereka harus melakukan pekerjaan, tidak berdiam diri saja. Mereka harus bercocok tanam supaya apa? Hasilnya dapat mereka pergunakan, dapat mereka makan untuk kebutuhan kelangsungan hidup sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga, menikah dan berketurunanlah. Ya, pada waktu itu juga di sini disarankan bahwa mereka berkembang biak, ya, banyak mendapatkan banyak keturunan, tidak berdiam diri saja, menghasilkan keturunan yang banyak. Yang keempat, mengusahakan kesejahteraan kota. Nah, kalau kita tinggal di suatu kota, kita tinggal di suatu daerah, kita pingin kota kita sejahtera, kita pingin kota kita damai, sentosa. Nah, usahakanlah itu menjadi kota yang membuat damai dan sejahtera. Contoh, kita juga tinggal di kota Purwakarta. Kalau kita merasa semuanya aman, damai, kita pun menjadi tenang. Kita pun menjadi nyaman tinggal di sini. Kalau terjadi kerusuhan, pemberontakan, nah itu membuat kita was-was, membuat kita takut, membuat kita merasa tercekam. Oleh karena itu, walaupun dalam masa pembuangan pada zaman dulu, masyarakat bangsa Israel di Babel, mereka harus menciptakan suasana kota yang damai dan sejahtera. Dan yang terakhir, mendoakan kota itu. Mengapa harus didoakan? Supaya mereka tinggal di kota yang aman, nyaman, tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan. Kita doakan pemimpinnya juga, begitupun dengan kita pada saat ini juga. Kita doakan pemimpin kita supaya mereka dapat bertindak adil, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, membuat rakyatnya aman dan sentosa. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar mereka memperoleh berkat, dan Tuhan menghendaki bahwa bangsa ini juga supaya sejahtera walaupun dalam pembuangan, karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan tidak tinggal diam terhadap bangsa Israel. Tuhan mengasihi bangsa Israel pada saat itu. Tuhan tidak mendiamkan bangsa Israel dalam penderitaan, tapi Tuhan tetap senantiasa menolong bangsa Israel.
Oleh karena itu, bangsa Israel ini adalah, kita tahu, adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan juga yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Allah memanggil bangsanya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, karena bangsa yang diberkati akan menjadi berkat bagi orang lain. Ibu-ibu kita pun di sini harus menjadi berkat. Karena apa? Tuhan sudah memberkati kita, dan kita pun juga harus memberikan apa yang Tuhan berikan, menjadi saluran-saluran berkat buat sesama kita. Dan seperti dalam pembacaan kita pada saat ini juga kita diingatkan dalam kitab Yeremia 29 ayat yang 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan di sini melalui Yeremia 29 ayat 11 ini memberitakan firman Tuhan bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap kita berpegang teguh pada kehendak Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai relevansi perempuan pada saat ini, damai sejahtera haruslah diusahakan oleh setiap orang. Damai sejahtera bukan saja berhubungan dengan relasi seorang dengan Allah, namun juga relasi dengan sesama. Setiap kita terpanggil untuk mengusahakannya dalam situasi apapun dan sekalipun. Perempuan dalam masyarakat menjunjung tinggi budaya patriarki, bisa saja menemui kesulitan untuk mengusahakan damai sejahtera. Masih ada pandangan bahwa seorang perempuan tidak perlu bekerja, namun cukup di rumah saja. Tetapi seringnya yang terjadi ketika perempuan diam dan mengurus rumah, dianggapnya mereka tidak menghasilkan uang dan tidak bisa menolong suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam situasi seperti ini, posisi perempuan sangat tertekan. Tekanan itu bukan hanya datang dari pihak laki-laki, namun juga sesama perempuan. Sehingga perlu ada pemahaman bahwa perempuan pun bisa tetap mengupayakan damai sejahtera dalam peran apapun, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman yang baru saja kita dengar dan renungan yang baru saja kita dengar memberikan kekuatan iman kita kepada Tuhan, damai sejahtera dari Allah kiranya memberkati kita semua. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 153, bait yang pertama saja. Tuhan, kita akan masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari yang indah dan cerah ini diingatkan kembali
kebenaran firman Tuhan. Apa yang diserukan Nabi Yeremia untuk mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa Israel yang dalam pembuangan di Babel, biarlah kiranya apa yang menjadi kerinduan kami pun mendapatkan kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan kami. Itu semua terwujud berkat cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang pada saat ini kami dengar. Biarlah kiranya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami dalam sorga yang maha baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat kaum perempuan GKP Sadang. Tuhan berkati komisi kaum perempuan ini ya Tuhan dalam rencana-rencana program-program ke depannya, walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kami yakin dan percaya Engkau turut campur di dalamnya, agar program-program dan juga kegiatan-kegiatan dapat terlaksana berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah kiranya saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak disebutkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu GKP Sadang, berkati ya Tuhan, baik pelayan-pelayan-Mu, baik juga Bapak Pendeta Andris bersama keluarga. Tuhan berkati dalam pelayanannya, Tuhan berkati juga berikan kekuatan dan kesehatan. Kami percaya ya Bapa, apa yang dilakukannya Engkau memberkati dan senantiasa menyertai selalu. Pun juga bagi para majelis beserta keluarga, komisi-komisi, tim sarana dan yang lainnya Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan selalu. Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Engkau juga tahu ya Tuhan, dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk beribadah, berkumpul bersama saudara-saudara kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tak lama lagi ya Tuhan, pandemi ini ya Tuhan, kiranya dapat berakhir, sehingga kami semua dapat melakukan kebaktian secara onsite, bukan hanya online ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai dan memberkati kami semua ya Tuhan. Baik juga kami berdoa buat para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan, pemerintahan kami Tuhan memberkati. Apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya ya Tuhan, mereka hanya berserah dan bersandar kepadamu. Biarlah kiranya kami, rakyat, masyarakat, kami tinggal ya Tuhan, melalui pemerintahan yang mereka pimpin dapat menjadikan damai dan sejahtera bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami. Bapa kami dalam sorga, baru saja kami memberikan persembahan, berkatilah ya Tuhan tangan-tangan yang memberikannya, dan berkati pula tangan-tangan yang mengelolanya. Kami percaya ya Bapa, segala usaha dan pekerjaan kami Engkau mau berkati. Itu semua kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami dalam sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, miringkanlah telinga pengasihan-Mu, dan sambutlah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon disempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
kebaktian kaum perempuan GKP Sadang telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.